terpercaya. Halo, selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Hendra Bakti hadir lagi menemani Anda untuk menyajikan berbagai inspirasi dan informasi menarik di kesempatan pagi hari ini. Pagi hari ini tentu akan lebih semangat jika dilalui dengan ya tentunya semangat pagi yang bisa membuat aktivitas Anda bisa berjalan dengan sukses di hari ini. Semoga juga semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat ya di pagi ini. Untuk Anda yang sudah berada di tempat aktivitas, semangat supaya bisa berjalan dengan baik. Bagi Anda yang masih aja di rumah, semoga suasana di rumah bisa menginspirasi dan bisa membuat suasananya semakin baik tentunya ya. Untuk menyemangati, kali ini perbincangan yang saya anggap seru adalah perbincangan ketika menghadirkan orang-orang yang berjiwa sosial, kemudian melibatkan dirinya dalam sebuah upaya untuk memperbaiki kehidupan bangsa, terutama dalam sektor pendidikan begitu ya. Ada teman-teman yang kemudian menamakan diri mereka Sekolah Cendekia Pesisir untuk kemudian melakukan berbagai kegiatan untuk mengedukasi khususnya siswa-siswa atau anak-anak yang ada di daerah pesisir. Nah, sebenarnya apa tujuan yang ingin mereka capai, kemudian bentuk kegiatan yang mereka lakukan apa saja? Langsung saja kita hadirkan kepala sekolah dari Sekolah Cendekia Pesisir, ada Ahmad Arif. Selamat pagi Ahmad Arif. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Kemudian di sana ada Sandra Wali yang juga merupakan anggota dari Sekolah Cendekia Pesisir. Bagaimana kabarnya Sandra Wali? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih ya berdua sudah hadir di Kompas TV Makassar. Ahmad Arif, Anda ini adalah kepala sekolah ya. Masih berstatus mahasiswa, kemudian sudah memiliki profesi sebagai kepala sekolah di Cendekia. Nah, yang pastinya jangan salah paham dulu ya. Ini adalah sebuah komunitas yang kemudian nama ketua dari komunitasnya adalah kepala sekolah. Nah, karena namanya Sekolah ya Cendekia Pesisir. Apa sebenarnya Sekolah Cendekia Pesisir ini, Ahmad Arif? Sekolah Cendekia Pesisir ini dia semacam komunitas sosial yang bentuk ya edukasi di masyarakat pesisir, khusus di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep. Memang dibentuk sejak awal untuk kemudian konsen untuk mengedukasi masyarakat di daerah pesisir. Awalnya ini si SCP kan biasa disingkat SCP. Dia fokus ke pendidikan. Tapi setelah pemeriksaan pertama mengadakan perubahan. Dia fokus di 4 edukasi, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pengabdian masyarakat. Iya, untuk kemudian nama di belakangnya pesisir begitu memang akan memberikan edukasi ke masyarakat pesisir atau bagaimana? Founder bilang kan komunitas pendidikan banyak di kota-kota, jadi dia sasar di pesisirnya. Pesisir begitu ya. Mengapa kemudian memilih konsen di masyarakat pesisir? Kebetulan juga foundernya kan dari pulau. Dia lebih tahu masalah-masalah yang terjadi di pesisir gitu. Oke, mungkin ada pandangan dan perhatian terhadap masyarakat pesisir ya tentang bagaimana kondisi pendidikan dan kegiatan lainnya yang ada di daerah pesisir begitu ya. Kalau Sandra Wali kemudian memutuskan untuk bergabung dan terlibat dalam Sekolah Cendekia Pesisir ini, apa alasannya? Kalau saya pribadi, saya bergabung sudah masuk 2 bulan terakhir. Kebetulan dari SCP sendiri sudah melakukan pengabdian masyarakat 2 angkatan. Jadi kebetulan saya angkatan kedua. Alasan pribadi untuk bergabung sebenarnya yang pertama kita mahasiswa dan harus salah satunya ya mengabdi kepada masyarakat. Selain itu melihat komunitas hari ini sebagai lifestyle. Masih kurang ternyata komunitas yang bisa perhatian dengan masyarakat pesisir khususnya. Sehingga saya dapat info, wah keren nih kalau gabung. Jadi saya tertarik gabung, kemudian
kegiatan-kegiatan dalam juga cukup menarik. Jadi, oke, bentuk kegiatan dari Sekolah Cendekia Pesisir itu apa saja sebenarnya sejauh ini? Jadi bentukannya itu kita bagi dalam 4 klaster, 4 bidang. 4 bidang, Ya, 4 divisi begitu ya? Oke, divisi dari apa saja? bidang pendidikan, pengabdian masyarakat, lingkungan, dan kesehatan. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau di bidang pendidikan, Arif, itu bentuk kegiatannya seperti apa yang dilakukan? Kalau pendidikan dia fokus ke non formal, mengasah kreativitas, psikomotoriknya, sehingga bagaimana itu anak-anak di pulau lebih meningkatkan motivasi untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dilakukan dalam bentuk kegiatan, contohnya seperti apa? Kita pada awal batch 1 dan batch 2 kita masuk di kelas, mengajak non formal. Setelah itu sampai siang, sorenya kita mengajak lagi dia kayak menggambar, menari. Oke, sekolah yang disasar itu satu sekolah saja atau semua sekolah yang ada di daerah pesisir? Untuk saat ini kita masih di Pulau Langkai. Pulau Langkai posisinya di paling luar Makassar. Paling luar Makassar. Berapa jam untuk ke Pulau Langkai ini? Sekitar 3 jam. 3 jam. Kalian udah konsen dan fokus di sana begitu? Fokusnya untuk 6 bulan ini. Setelah 6 bulan kita adakan evaluasi. Memang kemudian memilih Pulau Langkai ini seperti apa? Memang kondisinya di sana seperti apa? Anda bisa gambarkan begitu kondisi di sana? Kan di sana pulau yang paling luar Makassar. Kemudian sekolah ada berapa? Sekolah hanya SD sama SMP. Kemudian yang masalah yang terjadi di sana, banyak anak-anak yang setelah sekolah SMP tidak melanjutkan pendidikan. Oke, dan kalian ingin hadir di sana. Ya. Kemudian, kalian kan memberikan pendidikan kepada siswa yang ada di sekolah. Ya. Kalian bisa menyentuh nggak orang-orang atau siswa anak-anak yang kemudian tadi Anda katakan banyak yang tidak sekolah begitu. Kalian menyentuh mereka juga nggak? Tidak hanya siswa yang menjadi siswa di sebuah sekolah begitu, karena terasa lebih penting begitu ya mengedukasi anak-anak yang tidak sekolah yang ada di sana. Ya, pada sore hari itu kita kan banyak anak-anak yang ngumpul di tempat kita nginap. Jadi dengan itu kita juga melakukan pembelajaran dengan membaca buku, dengan pendekatan persuasif dengan orang tuanya juga. Kan masalah di sana juga orang tua. Banyak orang tua yang memilih. Banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya karena berpikir mungkin mereka bisa membantu orang tuanya begitu ya. Masih banyak yang Anda temui seperti itu. Nah, ini juga perlu mungkin yang harus disadari oleh para orang tua bahwa seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan begitu ya, bergaul dengan teman-temannya yang ada di sekolah. Kalau Sandrawali tadi dikatakan ada 4 bidang. Bidang pendidikan dilakukan semacam edukasi, datang ke sekolah, kemudian membuat sebuah kegiatan, menyentuh orang-orang yang atau anak-anak yang tidak mengenyam bangku sekolah begitu. Di divisi lain misalnya, divisi lingkungan, apa bentuk kegiatan yang dilakukan? Kalau di lingkungan kita lebih berfokus melihat keadaan yang ada di sana. Pertama, Pulau Langkai itu termasuk pulau yang hampir atau sekarang sudah menjadi pulau yang dampak abrasinya itu cukup besar. Jadi kami menyasar dalam bidang tersebut. Kemudian selain itu, di sana belum ada penampungan sampah, sehingga masyarakat di sana hanya membuang sampah di pinggiran pulau. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami bangun, yang pertama gotong royong untuk membersihkan pulau, kemudian memilah-milah sampah, sampah plastik, sampah kerang atau bisa daur ulang, itu kemudian kami kreativitaskan oleh kegiatan kemarin. Gotong royong membersihkan kotoran yang ada di sekitar Pulau Langkai itu sangat penting, tapi jauh lebih penting ketika kita membuat masyarakat yang ada di sana sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Bentuk kegiatan yang lain selain gotong royong untuk menyadarkan mereka itu ada nggak? Ada sosialisasi atau penyuluhan misalnya? Kami memberikan juga sosialisasi kepada masyarakat bagaimana kemudian bisa menjaga kebersihan lingkungan, itu pertama. Kemudian dampak dari hadirnya sampah seperti akan mendatangkan penyakit dan ya seperti itu, abrasi juga berkemungkinan besar terjadi di situ. Menarik sekali begitu ya, karena kalian ikut terlibat untuk mencegah daerah atau pulau ini menjadi pulau yang kesadaran masyarakatnya berkurang untuk membersihkan begitu ya. Divisi lain lagi apa ini? Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu seperti apa? Pengabdian masyarakat kegiatannya yang dilakukan? Kita fokus bagaimana setelah kayak kan melakukan aksi bersih pantai, sampah-sampahnya itu kita gunakan
untuk daur ulang, Oke. mengasah kreativitas warga di sana. Oke, baik. Kita ingin mengetahui bagaimana respon masyarakat Langkai kehadiran mereka di sana. Tentunya ini sangat membantu buat mereka. Tapi benarkah semua masyarakat di sana menerima mereka dengan baik? Kita akan lihat juga nanti bagaimana contoh atau dokumentasi kegiatan yang mereka lakukan setelah jeda pariwara berikut ini. Bersama saya Hendra Bakti di Sapa Sulsel. Tetaplah bersama kami. Warganet bingung, mana informasi yang akurat? Di era kemajuan gawai informasi yang memudahkan kita, bagaimana menemukan fakta di balik semua informasi tersebut? Disebutkan pengungsi Gunung Agung mencapai 15 juta jiwa. News or Hoax? Setiap minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV, independen, terpercaya. Lengkapi akhir pekan Anda dengan beragam informasi dari Kompas Petang bersama saya Melissa Gilbert. Jelang petang di akhir pekan, momentum sempurna, nikmati berita olahraga terkini. Kompas Sport Petang, setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore, live di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita akan terasa lebih bermanfaat ketika ada waktu yang kita luangkan untuk bisa membantu sesama, begitu ya. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Sikola Cendekia Pesisir yang konsen memberikan bantuan edukasi kepada anak-anak yang ada di daerah kepulauan. Dalam hal ini mereka masih menyasar Pulau Langkai yang merupakan pulau terluar di Kota Makassar. Kita ingin melihat bagaimana bentuk kegiatan yang biasa mereka lakukan. Mungkin kita akan melihat cuplikan foto-foto dokumentasi yang akan kita hadirkan setelah perbincangan kita lanjutkan ini. Nah, bagaimana respon dari masyarakat di Pulau Langkai ini ketika kalian hadir di sana begitu? Apakah mereka sangat antusias atas kehadiran mereka? Lalu setiap berkunjung ke Pulau Langkai ini berapa orang yang menuju ke sana? Oh ya, ketika kita datang di sana mereka menjemput. Waktu batch ke-1 kita berangkat itu 41 relawan. Kemudian batch kedua kita berangkat 31. Bagusnya itu kita juga ada punya relawan dari dosen Unhas. Oke, baik. Mereka terlibat begitu? Ya. Oke, kita lihat dulu bagaimana bentuk dokumentasi dan kegiatan yang mereka lakukan di Pulau Langkai ini. Kita lihat dokumentasi fotonya ya seperti ini. Divisi Pemberdayaan Masyarakat, apa yang kalian lakukan ini? Memberikan edukasi tentang keterampilan kepada ibu-ibu yang ada di sana ya? Iya. Ini diajarkan apa ini? Membuat tempat sampah. Tempat pensil. Membuat tempat pensil. Sampah bekas. Kalian plastik. sendiri yang melakukannya ini mendapatkan ilmu seperti ini dari mana? Ya dari. Sebelum ke sana kalian belajar dulu terlebih dahulu begitu? Enggak juga sih. Tapi kita sebelum berangkat kita kan adakan meet up. Oke. Ketemuan. Nah ini dari divisi kesehatan bentuknya kayaknya pemeriksaan darah begitu ya? Iya. Ini dilakukan di Pulau Langkai juga? Langkai juga. Oke, antusias masyarakat di sana ikut terlibat begitu ya? Iya. Ya. Ini dari divisi lingkungan, bentuk kegiatannya seperti membersihkan pantai, Iya, dari sampah-sampah yang ada. Ini yang Anda katakan tadi mulai abrasi begitu ya? Iya. Memang di sana sering terjadi pasang atau bagaimana? Iya sering, bahkan dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat sudah ada 2 rumah yang pada saat bulan kemarin itu hampir terbawa arus. Makanya dia dipindahkan lagi karena tanggulnya bahkan sudah tidak bisa menahan derasnya abrasi di pulau tersebut. Next, ini dari divisi pendidikan kalian melakukan semacam games begitu ya? Iya. Selanjutnya kita lihat lagi apa ya ini? Pengumpulan dana kah? Iya. Iya. Ini juga salah satu model donasi yang kami lakukan, bread sale. Dari hasil dari ini kami berikan kepada masyarakat. Hasil donasinya iya, begitu hasil ya? Donasi.
diberikan dalam bentuk apa? Uang langsung kah atau bantuan seperti apa? Kita donasinya itu kita kan kalau berangkat kita butuh biaya yang sangat banyak. Jadi kita pakai ke sana juga, dan selebihnya diberikan bantuan kepada mereka ya, begitu ya. Oke, banyak sekali ya kegiatan yang mereka lakukan, yang pastinya ini tentu sangat bermanfaat bagi mereka ya. Saya berharap bagi keberadaan teman ini bisa sangat bermanfaat bagi orang lain. Ada rekrutmen anggota mungkin bisa disampaikan bagi yang ingin bergabung, di mana yang bisa dikunjungi, media sosial dan lain-lain. Ya, jadi sekarang kami sudah membuka lagi open recruitment angkatan ketiga Sekolah Cendekia Pesisir. Kami sangat mengharapkan seluruh pemuda-pemudi sekota Makassar untuk bisa bergabung, untuk bisa sama-sama peduli dengan masyarakat pesisir. Jika kalian yang tergerak hatinya untuk ikut bersama-sama mengabdikan diri, silahkan follow Instagram kami Sekolah Cendekia Pesisir untuk tahu info lebih lanjut. Kami tunggu. Oke, di sana ada kontak person yang bisa Anda hubungi, ada bisa juga mengirimkan pesan di sana untuk bisa donasi juga kami mendonasikan dana juga untuk bisa membantu sesama begitu ya. Kehidupan anak muda tentu akan terasa lebih bermanfaat ketika ia kemudian melakukan hal-hal yang berguna bagi orang. Keberadaan Sekolah Cendekia Pesisir patut diapresiasi karena mereka meluangkan waktu untuk bisa membantu dan mengedukasi masyarakat di pesisir. Saya berharap kita semuanya memiliki jiwa sosial sama seperti mereka-mereka ini. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Sulsel di kesempatan hari ini. Informasi lainnya akan hadir Sapa Indonesia pagi saat lagi, dan tentunya semangat untuk aktivitasnya di hari ini. Saya doakan semuanya bisa berjalan dengan sukses. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih.